Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi raf'il ma'mumi ra'sah minar ruku'i awis sujudi qabla al-imam. Di sini bab menerangkan haramnya mengangkatnya seorang makmum kepalanya dari ruku' atau sujud sebelum imam mengangkat atau sebelum imam mengangkat dari ruku' atau mengangkat dari sujud mendahulunya imam malahan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi bersabda, ama yahsya, apakah tidak takut ahadukum, salah satu kalian, idza rafa'a, bila mana dia mengangkat ra'sahu, kepalanya, qablal imami, sebelum imam, ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa khimar, kalau Allah merubah, Allah menjadikan kepalanya menjadi kepala khimar. Ini sebagian ulama dua pendapat masalah ini. Mungkin yang dimaksud itu ya betul-betul akan dijadikan kepala khimar. Mungkin juga di dunia ini atau mungkin nanti di akhirat. Atau yang dimaksud kepala khimar ini akan dijadikan bodoh kayak khimar. Orang yang membiasakan yaitu mendahului imam ruku' dia mengangkat dulu, imam sujud dia duduk dulu sebelum imam mengangkat dari sujudnya. Yang seperti ini berbahaya. Saya mengatakan bahwa bisa jadi itu menjadikan orang itu susah untuk memahami, kayak khimar untuk susah memahami. Pahamnya kalau dipentung kepalanya. Atau Allah menjadikan Allah, atau Allah akan menjadikan suratahu, wajahnya, suratahu, rupanya, suratal khimari, rupa khimar, muttafaqun alaih. Jadi kemaksiatan itu kadang-kadang menjadikan kebodohan. Kalau kita lihat itu nasihat Imam Syafi'i, syakautu illa waqi'in su'a khifdhi fa arsyadani bitarkil ma'asi wa ahbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Artinya panjang kemaksiatan itu menjadikan orang itu bodoh. Orang maksiat. Jadi antara maksiat itu adalah mendahului imam di dalam mengangkat dari ruku', mengangkat kepala dari ruku' dan mengangkat kepala dari sujud. Nah, ini menjadikan bodoh maksiatan. Orang banyak maksiat susah dinasehati. Bukan saja enggak faham dinasehati karena bodoh. Itu mengulang-ulang. Muttafaqun alaih. Babu kalau seperti khimar, kamu ajari khimar itu ngaji karena enggak bisa. Alif lam mim khimar. Nah, itu ya, enggak bisa kamu ajari ngaji. Kamu ajari syahadat juga enggak bisa, diajar apa enggak bisa. Jalan enggak mau. Pukul kepalanya, oh maksudnya jalan. Nah. Jangan sampai seperti itu, dijaga insyaallah. Babu karahati wal ilyadi, di sini bab menerangkan makruhnya meletakkan tangan alal khasirati, di atas pinggang, fis sholati, ketika salat. Dari ketika salat berkaca pinggang. Emangnya mau apa? Ya betul. Ini ya bisa jadi ada atau orang nggak ngerti, nggak boleh. Kalau enggak meletakkan tangan di dada itu enggak masalah, masih sah aja. Tapi enggak boleh kan ini. Itu makruh. Nah, kalau berkaca pinggang. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, nahaja.
Qala berkata Abu Hurairah, nuhiya beliau telah dilarang di anil khosri di dalam nuhiya ya. Fi fathil mu'jamati. Oh, ada yang kurang ini. Ini tambahan misalnya inna Rasulullah ada tak? Enggak ada. Ini isyaratnya itu ada inna Rasulullah naha. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha beliau melarang alil khosri dari berkaca pinggang bis salat itu waktu salat muttafaqun alaih. Larangan di sini ini adalah makruh kalau yang ini. Karena orang-orang Yahudi itu kalau lagi sholat mereka berkaca pinggang seperti itu. Dan juga berkaca pinggang begini ini biasanya istirahatnya orang-orang kafir ketika di neraka. Mereka capean itulah katanya. Ya, berkaca pinggang itu. Orang itu capek. Ada orang sholat itu bukan memperlihatkan capek, memperlihatkan semangat di hadapan Allah. Makanya dimakruhkan. Lah kalau orang macul di sawah itu kalau habis macul 1, 2, 10 kali cangkulan nanti berdiri kaca pinggang dulu, menantang paculnya itu. Nanti terus pacul lagi, dan nantang lagi aja. Itu orang di sawah itu kamu lihat kan begitu itu. Karena apa? Karena capek. Lah di neraka sana juga capek. Kalau mereka capek itu pegang apa itu? Pinggangnya itu. Lah orang sedang sholat jangan tunjukkan capek di hadapan Allah. Paham tak? Jangan juga capek di hadapan Allah. Tunjukkan yang semangat. Mereka yang capek, malas ketika sholat itu alamatnya orang-orang yang enggak benar. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Siapa mereka itu? Munafikin kan begitu. Kalau sholat itu capek, males begitu. Itu pun sholatnya juga yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Hanya untuk dipamerkan kepada manusia. Alladzina hum an salatihim sahun fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Muttafaqun alaih. Semua ini harus pakai adab, menghadap Allah dengan adab. Sungguhnya Allah itu suka melihat asar kuat kepada hambanya yang memperlihatkan kuatnya dalam ibadah, keluarnya di dalam berjuang. Babu karahati sholati bi hadratit ta'am. Di sini bab menerangkan makruhnya salat di depan makanan. Nah, ini. Wa nafsuhu sedangkan hati dia tatuku sangat pengen ilaihi untuk makan makanan itu aw mudafa'atil ahbasaini atau dengan menahan kencing dan berak. Ini juga enggak. Ini termasuk ditambahkan lagi mestinya juga kentut juga. Ana Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Sayyidah Aisyah, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda, la salat tidak ada salat, maksudnya tidak boleh salat bi hadrati ta'amin di hadapan makanan. Kamu hadir di depannya, nah, terus sholat, ya itu, ya Allah. Apalagi sebagiannya sudah makan duluan, waduh. Dibagai apa enggak? Tinggal ceker aja. Orang ajar mudah. Dari sholatnya itu mulai awal sampai akhir itu hanya mikir itu. Siapa apa enggak? Kayak kepala ayam atau tempe ada susah, enggak boleh. Makan dulu baru sholat. Makanya itu di antara hikmahnya itu ala asya qabla isya itu di antara hikmahnya itu makanan sudah matang, sudah mau makan, sholat dulu ya jalan itu udah. Kelihatannya ngadep Allah, Allahu Akbar, tapi hati ngadep panganan. Nah, itu. Makanya itu dimakruhkan. Anak Aisyah dari dia maksudnya apa tuh? Salat itu penting. Salat itu perlu tawajuh, perlu menghadap kepada Allah.
Makanya ketika Abu Bakar itu sholat itu cepet ngebut, itu terus akhirnya kagak takut ketinggalan, maka beliau langsung sholat Allahu Akbar di belakang, masih di saf belakang. Abu Bakar, semoga Allah menambahi yaitu kepengenanmu untuk mendapatkan takbiratul ula, tapi nggak usah seperti itu, badanglah pelan-pelan, tumakninah. Nanti kalau kurang ya masbuk ya nggak masalah. Ini bukan tarhib untuk kamu, ini Abu Bakar ini. Nanti jadi kamu alasan masbuk semuanya. Abu Bakar nggak pernah masbuk, karena itulah maka beliau itu sampai jauh saking takutnya, jadi nggak dapat takbiratul ula. Sampai di belakang itu belum sampai masuk sudah sholat. Ada lagi, ada orang yang ngebut naik kendaraan karena takut ketinggalan sholat. Maka bagian Nabi, apa ini, ada apa ini? Niku Kanjeng Nabi, ini mereka itu takut ketinggalan sholat. Gak usah begitu, jalan yang pelan-pelan, yang tumakninah, nanti sholatnya jadi khusyuk. Lah kalau terus ngomot, Allahu Akbar, ya ini nggak madep lah deh. Datang sebelum adzan, duduk baca Quran, hafal dulu satu pojok, kemudian terus sholat, terus zikir, baru adzan, sholat. Belah, alangkah khusyuknya sholatnya, ngadep itu Allahu Akbar. Nah, kayak menghadap neng Allah, kayak seperti ahli surga sedang menghadap kepada Allah, seneng, nikmat itu. Nah, kayak seperti yaitu bagian Nabi Mi'raj. Nah, seneng begitu sholat itu, nyaman. Itulah maka Nabi itu sholatnya itu enak. Saking enaknya Nabi mengatakan, yaitu waju'ilat qurratu aini fis shalah, telah dijadikan kebahagiaan hatiku itu dalam sholat. Nah, ini nemen. Nah, kita ini apa? Telah dijadikan sumpek malahan sholat itu. Karena sholat itu jadi beban, perasaan jadi beban. Karena apa? Karena nggak benar caranya mengamalkan. Nah, ini penting, ini penting. Disiapkan sebelum-belumnya. Kencing dulu, biar nanti tidak kencing, rasa kencing pengen sholat. Nah, berak dulu, supaya nanti tidak pengen berak ketika sholat. Nah, begitu. Makan dulu, supaya nanti ketika ketika sholat tidak ingat makanan. Nah, itu seperti itu. Paham? Sehingga tumakninah begitu. Dia agak awal gitu loh. Jangan ketika iqomah itu kayak beberapa, Masya Allah, manusia yang datangnya hanya waktu iqomah kan ada itu sekarang. Ada. Mereka datang ke masjid hanya kalau dengar iqomah. Azan gak kanggu, sing kanggu iqomah itu. Siapa itu? Yang tertawa itu hasilnya. Ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, sami'tu anu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la salata, tidak ada salat bi hadrit ta'ami, tidak boleh salat bi hadrit ta'ami, di depan makanan atau di waktu hadirnya makanan, walaupun mungkin tidak di depannya tapi dia tahu sedang ada disiapkan makanan. Wala huwa, sedangkan dia yudafi'uhu wala huwa yudafi'uhu al-ahbasan, dan tidak pula kentut dan berak mendorong dia, maksudnya itu menahan kentut dan berak. Dorong apa? Dorong untuk membatalkan sholat. Cepetan, kayak sholat itu didorong cepet. Mau kencing, mau berak, ini. Nah, itu enggak, itu akhirnya jadi tidak khusyuk. Insyaallah ya. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad.
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.